Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Basri. Jadi, eh, saya akan mereview salah satu tutorial dari rivaldi48.blogspot.com. Di sini dia membuat biodata dengan database room. Nah, di sini ada tutorialnya ya. Nah, di sini juga ada preview aplikasinya di YouTube-nya. Jadi di sini, sini dia menggunakan, kita lihat ya di GitHub-nya juga ada. Jadi di sini dia menggunakan bahasa Java. Nah, ini tutorialnya, misalkan teman-teman baca-baca di sini ya. Jadi link tutorialnya nanti saya taruh di GitHub. Oke, di sini dari awalnya dia setup library room-nya. Kemudian membuat activity main XML dan main activity.java dan lain sebagainya. Nah, tapi di video kali ini saya nggak ngikutin step-stepnya, tapi kita langsung bedah kodenya ya. Kita bedah kodenya, kita langsung ke GitHub-nya, yaitu github.com/azharrivaldi/biodata-room-db. Nah, di bagian sini juga ada readme.md-nya. Nama aplikasinya yaitu Biodata Room DB, kemudian source aplikasi biodata-nya menggunakan database room. Tutorialnya ada di YouTube dan di blogspot dia. Nah, kita akan clone ya. Clone. Nah, di sini caranya gimana? Kita klik clone, kemudian kita copy ini HTTPS-nya ya. Kita klik. Kemudian di sini teman-teman silakan buka folder, misalnya teman-teman mau ngisi atau mau simpan si project ini di folder tutorial. Ini misalnya aja ya. Nah, kalau saya menggunakan Mac, di sini saya klik kanan aja, kemudian saya buka service dan saya buka terminal. Kemudian terminal ya. Nah, teman-teman bisa buka juga CMD kalau menggunakan Windows ataupun command prompt menggunakan Linux. Jadi untuk bisa menggunakan perintah git di laptop atau PC teman-teman harus menginstal git SCM. Jadi teman-teman harus install ini git SCM ya. Jadi silakan install dulu. Nah, kalau udah diinstal, jadi kita bisa menggunakan perintah git di command prompt. Oke, caranya gimana? Yaitu git clone spasi. Nah, kita paste yang apa kita copy tadi di GitHub. Ini ya. Kemudian kita paste di sini dan enter sampai 100% download. Nah, ini dia akan tersimpan di sini seperti ini di tutorial. Kemudian ada ini biodata room db. Nah, di reponya jadi ada 3 folder ya, 1 2 3. Maka di folder di laptop kita ada 3 juga. Itu ada git ignore, di sini nggak ada ya. Di sini langsung biodata siswa, readme.d. Nah, ini gen ini. Nah, sebenarnya ini nggak ada ya. Ini tadi folder yang saya create sendiri. Nah, sini ada 2. Harusnya git ignore ini ada, tapi itu ke hidden. Saya coba munculin. Nah, ini ya. Git ignore ada ya. Oke, .git dan .id itu nanti bawaan Android Studio nanti ya. Nah, sekarang setelah di clone dan 100% berhasil, kita ke Android Studio. Nah, ini sebenarnya saya sudah buka. Kemudian kita masuk ke file. Ini katakanlah saya close dulu ya. Kemudian saya masuk open existing Android project. Kemudian saya masuk ke desktop, tutorial.
kemudian pilih biodata room DB, kemudian pilih biodata siswa, kemudian kita open. Nah, di sini biasanya butuh mendownload library ataupun beberapa dependensi yang dibutuhkan ya. Dan di sini saya sarankan teman-teman install Android Studio 4.0. Itu ya. Dan pastinya kita membutuhkan internet. Nah, sekarang kita review dulu library yang digunakan ya. Jadi di sini dia menggunakan library standar Android X, ada card view, reticular view, constraint layout, kemudian ini ada Espresso, ini sebenarnya nggak dipakai ya. Kemudian di sini dia menggunakan library Google Material. Nah, kalau sebelum Android X ini sebenarnya library Android Support Design. Kemudian dia menggunakan library Room. Dan di sini dia menggunakan library Arch Toolbar. Nah, ini bisa kita cek di Google ya. Apa itu library Arch Toolbar View ya. Kita copy, kemudian kita ke Google. Nah, ini langsung kita paste aja. Nah, ini ada ya. Nah, kita pilih salah satu yang paling di atas. Baca-baca dokumentasinya library ini untuk apa. Di sini library untuk membuat toolbar. Jadi kalau toolbarnya di scroll, jadi kalau kita lihat dari blognya, jadi dia mirip. Nah, di bagian ini ya, pertama ya, bagian home-nya. Nanti kita akan beda lagi. Kemudian library apa lagi ya? Ini ada text drawable. Ini kita coba lagi, kita copy, kita cari lagi di Google library ini untuk apa. Oke, nah ini text drawable. Ini kita bisa baca-baca lagi dokumentasinya. Ini untuk membuat text drawable. Jadi bisa random warna ini kayaknya ya. Serandom warna. Ini biasanya dipakai di adapter. Ini ada keterangannya, cara menggunakannya. Oke, kita project lagi. Nah, ini ada butter knife. Ini sebenarnya untuk generate ID ya. Jadi ID itu kita nggak perlu nulis satu-satu lagi. Jadi udah di generate pakai butter knife. Oke, sekarang kita langsung coba buka aja ya. Dari Java, kemudian kita buka di sini. Nah, kita langsung ke package model dulu. Nah, di sini dia buat kelas model. Nah, ini struktur tabel dari room ya. Jadi wajib di room itu kalau membuat entity itu harus ada annotation kayak gini ya. Entity, table name. Nah, ini akan menjadi nama tabelnya. Kemudian di sini ada konstan, titik nama tabel. Nah, ini bisa kita klik, kita Ctrl Enter, atau di Windows itu di Mac Command Enter. Nih nama tabel. Nah, ini nama tabelnya kelas. Kemudian di sini ID kelas ini dijadikan sebagai primary key ya. Kemudian ada nama kelas menjadi kolom. Kemudian ada nama wali jadi kolom juga. Kemudian ada siswa model. Nah, sama seperti yang di kelas model, dia adalah entity. Nanti akan menjadi sebuah tabel dan ada getter setternya. Oke. Nah, setelah itu kita buka di package database. Di package database ada kelas konstan yang tadi ya, menyimpan nama-nama yang konstan ya. Kemudian ada kelas DAO. Nah, ini wajib di room itu kita membuat DAO-nya. Jadi ada perlu menggunakan annotation at DAO, kemudian kita pakai interface ya, bukan kelas tapi interface. Nah, kemudian kita bisa isi query-query-nya di sini. Jadi misalnya di sini nih, query mengambil data, select bintang from class, order by. Jadi maksud dari query ini itu dia
menyeleksi semua data yang ada di tabel kelas berdasarkan nama kelas yang yang disusun secara ascending. Kemudian di sini ada masukkan data. Nah, ini enak pakai room. Jadi kalau pengen insert data hanya menggunakan annotation at insert. Kemudian tinggal kita isi di sini bagian mana yang kita mau insert gitu. Kemudian delete. Nah, ini doang pakai annotation. Kemudian di sini ada class model itu. Jadi nanti akan di delete itu satu data gitu. Kemudian ada update seperti itu juga. Nah, di sini bisa kita query lagi, kita bisa custom query-nya. Di sini dia custom ya. Jadi select bintang from dari tabel siswa berdasarkan ID kelas. Nah, ID kelas itu dipilih. Jadi dipilih dari diisi akan isi di sini berdasarkan ID, kemudian di order berdasarkan nama kelasnya. Kemudian ada insert siswa, delete siswa, dan update siswa. Kemudian di sini ada pengaturan siswa database-nya. Di sini ada pakai entity database. Nah, di sini setiap model yang sudah dibuat dimasukin di sini ya. Ini entity ini adalah tabel ya. Tabel. Kemudian di sini di extend ke room database dan dibuat instance-nya dan dibuat satu method untuk nge-return database-nya yang nanti kita akan panggil ya. Kemudian di sini nama database-nya yaitu DB siswa. Nah, kemudian di sini dia buat dua adapter. Nah, sini ada adapter biasa ya. Nah, tadi yang library yang digunakan untuk menggenerate ya. Ini pakai generator, color generator aja, menggunakan color generator. Kita lihat library apa yang dipakai. Nah, ini text drawable util. Nah, tadi ya yang kita sudah cek tadi ya, yaitu nah ini text drawable. Kemudian text drawable-nya dibuat random ya. Kemudian di set ke background color. Nah, kalau kita mau cek view-nya yaitu sini item class. Nah, ini doang ya. Nah, kita coba masuk ke split-nya. Nah, ini. Nah, di sini nanti card view-nya yang akan diberi warna. Oke. Siswa adapternya oke, nggak menggunakan color itu ya. Oh, pakai juga color. Oke. Ya, di sini juga dia sudah beri komentar ya. Jadi kita nggak perlu susah lagi untuk mengerti struktur kodenya. Nah, di sini oke. Nah, kita coba lihat penggunaan insertnya ya. Jadi di kelas DAO, kemudian kita cek insert ini. Nah, di sini dia pakai save datanya. Oke, ini ya. Nah, sebenarnya kalau di room itu bagusnya kita menggunakan asynchronous ya, sinkronus. Jadi dianjurkan kalau kita pakai room itu menggunakan asynchronous. Nah, di sini dia langsung memanggil class DAO.insert jadi tanpa ada asynchronousnya. Sebenarnya bisa aja, tapi ini bukan best practice ya. Oke, sekarang kita coba running ya. Kita running. Ini saya runningnya ke emulator. Nah, di room itu atau database SQLite itu bisa kita lihat datanya secara lifetime dengan menggunakan library stateho. Jadi teman-teman ketika input datanya muncul, misalnya udah muncul di emulator. Nah, nanti data itu kita bisa lihat juga live datanya kayak menggunakan MySQL seperti itu ya. Jadi kita ngecek datanya masuk atau enggak untuk ngadebug ya. Jadi kita bisa pakai stateho. Itu library dari Facebook. Nah, teman-teman mau cek apa itu stateho atau tutorialnya itu bisa cari di Google. Jadi di sini ada cara
database SQLite. Oke, state ho. Nah, ini ada ya, ada paling atas. Ini saya pernah baca juga, dan tutorial ini worth it, silakan dipakai. Nah, sebenarnya di Android Studio Pioneer yang 4.1 itu di bagian tools, di bagian view, kemudian tools Windows, sebenarnya dia sudah bisa database inspector. Nah, di sini Android Studio 4.0 ini saya cari-cari belum bisa ya. Yang ada dia baru bisa yaitu resource layout inspector. Nah, kita coba cek juga ya. Ini udah running di emulator. Nah, ini ya. Nah, di bagian yang melengkung ini yaitu library yang dipakai tadi, namanya ini Arts Toolbar View. Kemudian nah ini ya, ini Light Inspector ya, ini bisa kita cek ya. Jadi ketika aplikasi running di emulator ataupun di device yang real, nah maka di sini bisa kelihatan ininya, apa namanya, inspektornya. Jadi kita bisa ngelihat action barnya pakai apa sampai ada detailnya. Ini ada sampai VAB-nya ya. Ini VAB-nya ini kan ini ya, bagian tambah kelas ini. Sampai di bagian warnanya. Ini bagian teksnya pun bisa kita inspect. Sama seperti di web ya, inspect element. Di Android Studio yang terbaru 4.0 itu udah mantap banget. Oke, sekarang kita coba ya. Ini kita coba tambah kelas. Kemudian di sini misalnya saya isi MMT. Oke, sorry ini agak loading ya. Kemudian namanya misalnya tes aja ya. Kemudian kita simpan. Oke, berhasil disimpan. Nah, ini ya. Nah, ini yang menggunakan random. Dia ada library di sini yang namanya itu ini ya, text drawable. Nah, ini pakai di sini. Nah, ini ada menu pop menunya ya, ada bisa diedit atau langsung delete. Kemudian ketika kita klik MMT ini, nah di sini bisa kita masukin siswanya. Oke, di tutorial kali ini review kode sampai di sini. Teman-teman ada pertanyaan silakan tambahkan di kolom komentar atau bisa langsung ke yang punya tutorial sini ya. Dan saya berterima kasih kepada yang owner dari rivaldi48.blogspot.com. Jadi tutorialnya ini sangat membantu banget, disertai dengan link GitHub-nya. Oke, terima kasih banget sudah menonton juga video ini sampai sini, dan jika ingin request tutorial lain silakan tambahkan di kolom komentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.